Baik. Nah, jadi yang tampil yang mana ya? Bentar. Jadi saya mesti double kayaknya ya untuk memonitor. Bentar. Oke, kita mulai saja. Eh, Tolong dicek apakah yang tampil di layar definisi tekstur. Betul, Pak. Oh, definisi tekstur. Oh ya, ya udah. Baik ya. Nanti tolong kalau ini nggak jalan, soalnya komputer saya kayaknya lambat ini, nggak bisa apa ngikutin. Jadi gini aja, nanti tolong ditegur ya, kalau saya apa nggak ganti gitu, nggak ganti-ganti ini PowerPoint-nya. Bentar, bentar ya, saya ini coba aja. Ini tuh oke, coba ya, saya ngetes ini dulu. Bentar, ini kok nggak ini ya video, dan videonya jadi ini ya. Oh, saya stop aja video. Oke, jadi saya masukkan HP juga, HP saya ya untuk monitor ini PowerPoint-nya jalan apa enggak. Baik, saudara sekalian, jadi saya menginginkan Anda ngerti dulu gitu ya, apa itu tekstur sebelum betul-betul praktikum. Seperti kita ketahui bahwa di dalam praktek kita yang akan kita amati nanti ada dua macam perubahan ya. Yang pertama adalah perubahan kimia ya, terdiri dari reaksi Maillard gitu ya, dan kawan-kawan lah pokoknya ya, yang sudah dikeluarkan jadwalnya. Terus kemudian, nah yang sekarang ini adalah yang fisik, ya kan? Nah yang untuk yang fisik, untuk kelas B dan C sudah saya terangkan lengkap, tapi yang A dan TKPB itu belum, karena hari Senin kemarin kan libur ya, libur karena Imlek gitu kan. Nah mungkin perlu tambahan waktu minggu depan, silakan kelas TKPB dan kelas A untuk mencari waktu. Sepertinya saya bisa hari apa ya? Hari Selasa mungkin ya. Hari Selasa sore. Mudah-mudahan Anda juga bisa. Atau kalau tidak hari Senin sore juga bisa ya. Seperti itu. Tapi nanti langsung dua kelas ya, langsung online saja dua kelas. Online ya. Jadi tidak offline. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Anda mau offline boleh, cuma carikan sendiri kelasnya ya, carikan sendiri. Untuk TKPB dan kelas A. Sepertinya hari Senin sore itu TK5 dan TK6 yang bisa jadi satu ya. Mahasiswa bisa jadi satu untuk dua kelas. Nah, itu kosong. Kalau mau ya itu saja, nggak apa-apa. Nanti mendadak aja hari Senin ya. Nah, oke. Perubahan fisik yang sudah saya terangkan ke kelas B dan C adalah yang perpindahan ya, berkaitan dengan perpindahan sebetulnya ya, peristiwa perpindahan, yaitu perpindahan massa, perpindahan panas, dan perpindahan momentum. Nah, untuk bahan pangan seperti apa peristiwa perpindahan itu, nah itu hanya kelas B dan C yang sudah diterangkan ya, untuk kelas A dan TKPB itu belum. Nah, langsung saja, tapi hari ini kita akan mengkaji aspek yang keempat dari sifat fisik ya, sifat fisik pangan selama pengolahan. Begitu ya, yaitu tekstur, apa yang disebut dengan tekstur. Nah, kalau kita pengen tahu gitu ya, definisi tekstur itu apa, ya, definisi tekstur itu apa, itu sebetulnya, waduh,
banyak juga pendapat yang bisa kita refer gitu ya, bisa kita aju, dan masing-masing itu beda-beda gitu kalimatnya ya. Coba ya kita, nah misalkan ini, ya kan? Jadi ini dan ini coba ya yang tahun 1964 ini Anda pelajari sendiri itu apa? Gitu kan? Satu ya. Nih, dua yang kayak gini. Seperti ini. Jadi yang pertama tadi itu properties of foodstuff, ya kan? Terus apprehended by eyes and by the muscle sense in the mood, ya. Itu ada roughness, fullness dan sebagainya. Nah, yang kedua atribut of a substance resulting from, jadi pokoknya atribut yang berhubungan dengan sifat fisik. Nah, gitu ya. Yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, nih, ini suatu sifat ya psikologika dan fisiologikal dari manusia ya, yang mempersepsikan sifat pangan. Nah kan aneh lagi ya. Oke ya, terus selanjutnya, nah ini yang akan kita refer ya. Jadi apa sih yang disebut dengan tekstur? Tekstur adalah physical properties ya. Jadi sifat fisik yang diturunkan dari struktur bahan pangan. Ya. Nah, kenapa ini nanti kita refer? Karena sekarang itu sudah ada standar ISO untuk food texture, yaitu ISO 11036 ya, 11036. Dah, kita baca begitu saja ya. Nah, untuk sifat tekstur itu kita dilarang untuk memasukkan ya sifat taste dan odor. Ya, taste. Jadi pengecapan rasa ya. Taste ya dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi sensori yang disebabkan oleh lidah. Begitu ya. Dan odor, bau. Ya, kita tidak masukkan itu. Nah, sebetulnya kalau mau objektif harusnya diukur tekstur itu dengan alat yang kalau saya dulu mengenal alat itu namanya penetrograf, karena ada jarum gitu ya yang dipenetrasikan pada bahan pangan ya, ditusuk kemudian diangkat. Nah, gaya pada saat menusuk dan pada saat mengangkat itu karakteristiknya seperti apa dilihat di situ, makanya sebutnya penetrograf. Tapi ada yang bilang teksturometer, dan ada beberapa lagi lah istilah lagi ya, nah mungkin yang Anda temukan. Tapi kira-kira fungsi dari alat ini hampir sama, yaitu melihat berapa gaya yang diperlukan untuk menusuk bahan pangan itu dan berapa gaya yang diperlukan untuk melepaskan tusukannya. Jadi sudah ditusukkan, kemudian untuk melepaskan itu seperti apa gayanya ya. Nanti akan kita lihat di belakang. Ya. Sehingga nanti bisa kita ukur, gitu ya. Nah, kita ukur dalam berbagai macam satuan, bisa satuan gaya, bisa satuan force ya, gaya itu bisa work, ya energi lah kira-kira ya, energi, terus kemudian bisa juga flow, aliran, gitu kan? Nah, itu tusukan itu kan suatu kecepatan ya, gitu kan? Nah, tapi yang aliran ini sebetulnya nanti khusus untuk tekstur bahan pangan yang bisa ngalir. Oke deh, kita lihat selanjutnya ya. Tapi sebelum kita melihat selanjutnya, saya loncat dulu ya. Pada definisinya ISO 11036 ya. Jadi tekstur itu suatu noun, suatu kata benda ya. Nah ini saya juga kaget, saya pikir tekstur itu kata sifat ya. Ternyata noun ya, kata benda, gitu kan. Nah, di sini nih, jadi semua sifat mekanis, geometris dan sifat permukaan ya, atribut permukaan kan biasa ya kalau permukaan kasar, halus, bangsa gitu loh. Ya. Dari suatu produk maksudnya di sini adalah produk bahan pangan. Ya.
yang dipersepsikan secara mekanik, gitu kan? Kemudian secara apa ya? Taktil itu apa ya? Pokoknya nanti, nah ini yang kita praktekkan justru pakai organ-organ yang di mulut, ada gigi, lidah juga dapat, atau langit-langit kayak gitu ya, gitu ya. Terus kemudian juga berhubungan dengan apa ya? Sensor penglihatan di sini ya. Terus satu lagi adalah sensor pendengaran, gitu kan? Nah, aneh kan ya? Apa? Visual ya. Jadi visual itu ya visual ya. Jadi pandangan kita. Terus kemudian kan auditor ya bunyi gitu loh. Jadi termasuk misalkan Anda mengukur tekstur kerupuk, bunyinya keras atau enggak, masuk ke sini. Kalau menurut ISO begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa ya untuk betul-betul terikat pada ISO. Ini agak susah soalnya ya. Kita harus melibatkan ini ya auditori gitu kan. Tapi kalau untuk pandangan boleh, bisa sebetulnya ya, nggak masalah. Ini lebih lengkap. Tapi anehnya nanti kalau kita ukur dengan ISO itu agak lebih sederhana malahan dibandingkan dengan yang standar dari penetograf yang pernah saya alami gitu ya, yang pernah saya hadapi. Ya, oke ya. Nanti ya, ini saya loncat dulu, sekarang kita balik lagi ke atas tadi. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini yang dikemukakan oleh Profesor Purwiyatno Haryadi. Ya, beliau profesor pangan memang ya di IPB. Saya pernah diajar beliau. Jadi saya ngerti gitu. Baik ya. Nah, tekstur ini berhubungan associated dengan food rheology. Nah, ini kalau kelas 2B dan 2C udah ngerti apa itu rheology ya. Rheology adalah sifat fluida yang ditemukan oleh Newton ya. Sebetulnya ditemukan oleh Newton. Yaitu sifat shear stress terhadap shear rate dari suatu benda. Newton tidak bahan pangan ya, bahannya dia suatu cairan ya, semacam oli gitu ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui food rheology itu seperti apa, nah 2B dan 2C silakan mereview apa yang sudah saya kemukakan. Kalau 2A dan TKPB nanti kita ketemu hari apa, silakan ditentukan. Kalau bisa hari Senin boleh ya. Oke. Terus kemudian nih berhubungan dengan sifat fisik yang lain, misalkan wettability. Jadi si bahan pangan itu bisa dibasahi atau enggak, begitu ya? Kan seperti apa? Daun talas, ya? Daun talas itu kan nggak bisa tuh dibasahi. Nah, dia daun talas itu bahan pangan loh. Itu kan di kampungnya ibu saya. Mungkin Anda yang berasal dari Jawa Tengah ya, terutama dari daerah Banyumas ya, itu kan kenal yang namanya buntil, ya, buntil. Nah itu kan dari daun talas tuh ininya bungkusnya itu. Jadi apa ya, ada bumbu, ada teri segala macam gitu, kemudian dibungkus dengan daun talas dan dimasak bersama-sama ya, seperti itu. Kemudian phase change ya, perubahan fasa biasa, dan surface tension, tegangan permukaan. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian sensory science jelas. Jadi sensory itu adalah apa? Kemampuan saraf ya untuk mendeteksi sifat-sifat di apa? Yang ya sifat-sifat yang didetek sama dia. Ya, tapi ya tergantung sarafnya gitu kan. Saraf apa? Di penglihatan, dengan pendengaran dengan beda. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian mastification, anatomi, fisiologi. Jadi mastification ya pencernaan. Terus kemudian anatomi. Kalau anatomi itu biasanya kan otot gitu kan ya. Atau bicep itu kayak gimana gitu loh ya. Otot tricep. Nah seperti itu ya, berhubungan dengan itu. Atau anatomi tumbuhan kan ya. Di dalamnya ada kambiumnya gitu kan ya. Ada apa tuh kalau di batang. Terus kemudian kalau di daun, oh ada tulang daun, ada selulusnya dan sebagainya ya, atau fisiologi ya, sifat fisiologinya. Oke ya, kita tidak usah ini ke sini. Nah,
secara umum atau apa ya istilahnya klasifikasi ya, klasifikasi tekstur dari food itu bisa dinyatakan dalam piramida ya. Piramida ini sebenarnya menunjukkan apa? Kalau saya tafsirkan itu sebetulnya ini menunjukkan kekerasan. Makin atas makin keras dan makin ke bawah makin hilang kekerasannya. Ya, oke. Ada yang berpendapat bahwa piramida ini cuma satu ya seperti yang Anda ini ya. Yang Anda hadapi ini. Kita tidak terlalu apa namanya? Mempelajari secara detail, tapi bisa Anda baca sendiri ya. Yang pertama-tama itu ya pokoknya bahan pangan yang keras, apa ya, yang padat ya. Yang makin ke bawah itu makin cair sampai ke minuman, betul-betul drinks. Anda bikin kopi, Anda bikin teh, nah itu masuk yang paling bawah. Ya. Nah, terus kemudian yang agak kental itu thin drinks itu kira-kira kayak madu ya. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian yang disebut dengan sup ini bukan sup encer yang kayak kita ya, tapi sup-supnya orang Eropa gitu kan. Kan creamy gitu ya. Ada krimnya gitu kan, sup orang Eropa. Nah, seperti itu ya. Terus nih paling di atas oh ada jelly, misalkan begitu ya. Ada jelly. Oke ya. Kemudian ya ada yang bilang bahwa reologi itu bukan bagian dari tekstur. Ya, ada yang bilang begitu. Ya, walaupun di ISO sekarang itu lebih diarahkan ke yang ini, ISO, gitu. Tapi ternyata walaupun ISO ini sudah terbit, orang itu masih bandel. Mungkin ya ISO-nya memang yang saya acuni padahal udah terbitan 2020 loh. Kan ISO-nya seingat saya tahun 2005 ya waktu itu diterbitkan tuh 2005. Nah kan sudah diperbaiki 2020. Tapi tetap aja gitu ya. Orang nggak mau karena memang apalagi orang-orang teknik kimia ya kayak kita. Ya. Kalau di apa? Halo. Kalau di orang pangan itu ada orang yang sifat fisik pangan itu nggak mau ya. Nah sehingga kayak gini nih, ya segitiganya ada dua, ya nanti apa ya dikategorikan menjadi food and drinks kayak gitu, betul-betul tegas. Tapi memang ada yang transisinya, yaitu yang warna kuning dan warna hijau, ya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang seperti itu. Oke, kita nggak banyak. Ini kalau Anda mau belajar sendiri terserah ya. Tapi nanti kita nggak akan kesini soalnya untuk tekstur, gitu kan? Saya lebih setuju yang ini. Jadi yang kita teliti nanti kita teliti teksturnya itu hanya kategori food, drink kita lupakan ya. Enggak, untuk drink kita dekati dengan reologi. Ya, dengan reologi. Itu lebih logis kalau untuk orang teknik kimia. Orang teknik kimia ya. Reologi itu sebenarnya apa? Reologi itu adalah itu tuh ilmunya Newton ya, ilmu cairan, tapi untuk fluida yang non Newtonian. Oke ya. Nah, saya perlu waktu panjang untuk menerangkan itu. Kemarin kelas 2B dan 2C kira-kira 2 jam ya untuk menerangkan itu saja. Oke ya. Total tapi ya dengan yang lain-lainnya. Baik. Nah, terus kemudian tekstur itu juga berhubungan dengan suatu pengukuran kuantitatif gitu loh. Jadi ada harganya ya, ada harganya di sini. Nah, kalau yang namanya pengukuran kuantitatif berarti ada alatnya. Oke ya, itu seperti apa? Kita tunda dulu ya, nanti di belakang. Oke? Oke, nah ya. Nah, selanjutnya kalau menurut ISO gitu kan, yang disebut dengan mechanical attributes itu terdiri dari hardness, cohesiveness. Nah, kayak gini lah, ya. Hardness
hardness itu kira-kira kekerasan lah, ya kekerasan. Jadi misalkan food yang keras itu apa ya? Yang ekstrim aja ya, gula batu, ya kan? Itu kan keras banget. Nah, kayak gitu ya. Tapi juga lawannya gula batu yang kekerasannya hampir nol apa? Misalnya agar-agar, gitu kan? Nah ini sesuatu yang berbalikan kan? Hardness-nya gula batu dengan hardness-nya agar-agar betul-betul kebalikan. Nah tapi bisa diukur di situ mestinya kalau menurut ISO. Ya, terus kemudian yang kedua adalah cohesiveness. Cohesiveness itu yang namanya juga kohesif ya. Dulu waktu di SD mungkin Anda sudah tahu ya definisi kohesif dan adhesif yang satunya lagi. Ya kan? Kalau ada kohesif itu kira-kira kan dia mengumpul atau tarik menarik antar yang sejenis. Ya, ini apa kira-kira? Nah, kira-kira adalah kelengketan. Jadi lengket enggak gitu. Jadi ini yang apa ya? Yang ekstrem itu misalkan ketan ya. Nah, itu nasi ketan atau kalau dodol kurang ya. Apa ya? Yang lengket banget gitu. Ya mungkin dodol lah ya. Dodol kalau yang dodol Garut itu nggak terlalu ya. Ada kan dodol yang lengket banget begitu ya. Nah, yang apa namanya? Lawannya gitu kan. Lawannya ya yang apa ya istilahnya muruluk gitu kalau bahasa Sundanya gitu kan. Yang tidak terikat sama sekali ya. Yang tidak terikat sama sekali. Apa ya? Yang kayak gitu tuh dulu kalau saya misalnya ya permen citrun kayak gitu kan. Terus kalau di Jawa tuh ada yang disebut dengan sagon ya. Apa ya kalau di sini ya? Coba cari sendiri ya kayak gitu-gitu. Ini ISO jadi kita agak mendalami. Nah, nih di ISO itu ada viscosity masalahnya. Makanya ISO itu justru mengarahkan kepada segitiga yang cuma satu tadi ya. Tuh. Springiness ini biasa kalau springiness itu membal atau enggak. Oke ya. Ini apa ya? Membal atau enggak itu bolehlah, yang enggak itu agar-agar, boleh gitu kan ya. Yang sangat membal itu misalnya permen Yummy gitu ya. Yupi ya, permen Yupi. Kalau belum ada yang belum pernah merasakan permen Yupi, tolong nanti beli di warung. Nah, gitu kan. Jadi tahu nanti maksud saya seperti apa. Ya. Nah, adhesiveness, kalau adhesiveness itu juga kelengketan, tapi ini sebetulnya ke gigi. Jadi dia itu nancep nggak di gigi? Kan ada kayak gitu ya, makanan yang nancep di gigi susah banget dilepasin. Ya, kalau yang biasanya adalah permen jahe kalau saya. Permen jahe itu gampang banget ya, lengket dan beda dengan ketan ya. Kalau ketan itu walaupun gitulah kayak lengket, tapi antar dia sendiri itu apa? Maksud saya kelengketannya antar si ketannya sendiri ya, beda dengan yang adhesiveness. Ini benar-benar nancep di gigi susah lepas gitu ya. Nah, kayak itu permen jahe yang suka kalau saya sih biasanya kalau lagi naik bis tuh suka ada yang jualan ya, permen jahe. Ya, oke ya. Nah, terus kemudian untuk ISO dia apa? Bedakan juga dengan geometrical attributes. Ya, ini related to size, shape, and arrangement of particles within a product. Ya, jadi apa? Apa tadi? Size. Oh, ukuran, ya kan? Nah, Anda itu punya makanan misalkan gitu ya, rengginang gitu kan? Rengginang Anda masukin mulut semuanya satu rengginang itu, ya kan? Itu dengan dipotong dulu, kemudian baru dimasukin mulut kan beda. Apa namanya sensorinya gitu beda ya. Nah kan gitu kan? Nah seperti itu size ya, shape ya. Untuk shape kalau shape ini sebentar. Nah kok nggak ada di sini ya. Shape itu salah satunya kalau di dalam ilmu tekstur itu justru misalkan grainy, dia membutir, ya, seperti rengginang ya, rengginang itu grainy, jadi membutir. Atau, aduh, saya juga lupa ya. Pokoknya continue gitu ya. Misalkan agar tadi, kan agar itu sama sekali nggak kedetek butirannya, ya kan? Tapi kalau rengginang atau kerupuk puli itu masih ada butirannya.
ya kan, seperti itu ya. Itu shape ya, termasuk ke situ. Terus kemudian arrangement of particle within product. Oke, sorry, shape itu kalau misalkan apa ya, serat. Nah, serat juga bisa kayak gitu. Nanti ada lagi deh, mudah-mudahan kita sempat ke sana ya, tapi kalaupun enggak, ini jadi ISO, kita belum bisa ya ke ISO yang selengkapnya. Jadi kayak gini kalau ISO itu. Those related to several. Nah, terus kemudian satu lagi adalah masalah moisture content. Ya, kalau masalah moisture content itu kalau misalkan kerupuk, oh renyah, ya enggak? Itu moisture content-nya berarti kecil kan? Oh melempem nih kerupuk. Nah, berarti moisture content-nya banyak gitu di situ. Nah, misalkan seperti itu loh ya. Atau kalau enggak antara bubur dengan nasi itu juga suatu sensori yang berhubungan dengan moisture content ya. Moisture jadi kandungan air di dalam suatu bahan pangan. Kayak gitu ya. Apalagi ya, tadi bubur dengan nasi gitu ya, kerupuk mempeng dan kerupuk renyah ya. Apalagi yang kayak gitu tuh. Udah Anda kali sendiri ya. Terus kemudian in mood they also related. Nah, ini ya. Yang selanjutnya yang keempat ini di dalam mulut itu related berhubungan dengan lubrication and the way in which this constituent are released. Jadi lubrication apa? Kalau lubrication itu kan pelumasan ya. Nah, gitu kan? Ada makanan yang sebetulnya begini. Ini sebetulnya makanannya oily gitu ya, berminyak atau ya makanannya berminyak atau enggak ya gampang lah ya kalau misalkan kerupuk gitu kan tahu biasa ya tahu berminyak itu ya yang kebanyakan minyak gitu kan ada tahu yang minyaknya cuma dikit ya atau kalau enggak tahunya apa ya kalau di Jawa Timur itu ada namanya tahu tapa ya dibandingkan dengan tahu Sumedang gitu kan tahu Sumedang itu lebih berminyak gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi makanan kan juga ada yang berminyak, ada yang enggak. Nah, ini ya seperti ini. Jadi ISO 11036 itu cukup rumit. Nanti kita dekati salah satu aja sebetulnya ya, yaitu yang mechanical attribute saja ya. Yang nggak tahu deh, mudah-mudahan sih tahun-tahun mendatang kita bisa sesuai dengan ISO semuanya karena memang ini yang harusnya loh ya, harusnya diacu tuh harusnya ini gitu. Tapi kenyataannya enggak loh, serius. Mau di pabrik-pabrik gitu ya, yang memproduksi pangan, ya paling tidak saya itu ya memang terus terang ya, saya untuk ikutan betul-betul di pabrik itu baru 2 kali ya. Yang pertama pabrik Indomie di Cibitung. Nah waktu itu, aduh saya lupa tahun berapa, udah lama banget. Mau memproduksi mie siram, ya yang harganya itu mahal dulu tuh. Indomie biasa itu harganya masih 3 ribuan, mie siram ini konsepnya akan dijual harga 10.000. Begitu ya. Dulu tuh saya disuruh pasti yang ada rasa capcay gitu dulu tuh gitu. Sekarang udah almarhum itu. Nggak laku ternyata yang saya coba itu. Karena mahal ya. Karena mahal. Aduh, saya itu dulu lupa apa aja ya, ada rasa capcay, pokoknya makanan-makanan yang mewah lah. Ya Buyung Hai banget itulah pokoknya yang makanan-makanan Cina ya. Nah yang kedua itu pada waktu saya di Nestle. Nah di Nestle ya kebetulan saya itu dapat proyek di situ proyeknya perpipaannya si pabrik Nestle tapi dia lagi mau melakukan pengembangan produk. Nah sebetulnya tuh saya tahu itu ini sih kayak Nutrisari gitu udah dijual gitu ya di pasaran. Tapi dia mau mengembangkan si rasanya itu jadi saya lupa ya. Pokoknya dia ngakunya apa gitu loh. Saya juga bingung pas disuruh ngerasain ini kok setengah mangga setengah jeruk gitu kan. Apa ya? Begitu ya. Tapi dia akan ngasih nama baru di produk itu. Begitu ya waktu itu ya baru 2 kali itu saya ikutan betul-betul di industri dan akan dirilis produknya ya. Begitu. Baik. Nah, kenapa sih kita mesti mengetahui tekstur? Ya kan? Oke. Yang pertama adalah
yang paling kritis adalah masalah kualitas. Jadi itu kita tahu kualitas makanan itu salah satunya ya dari tekstur. Ya, dari tekstur. Gitu kan? Ya kayak kerupuk tadi loh ya. Dia renyah atau melempem, kan Anda bisa membedakan kualitasnya dari situ. Pasti aja namanya kerupuk melempem itu kualitasnya lebih rendah ya, jauh lebih rendah dibanding kerupuk yang renyah ya. Tapi di dalam tekstur kualitas, misalkan kerupuk tengik dengan kerupuk enggak, itu bukan itu loh ya. Tekstur itu bukan itu ya. Jadi bukan odor. Nah, bukan odor. Oke. Itu ya yang kritis itu. Kemudian yang kritik banget tuh ya. Terus yang penting ya. Nah, yang penting itu di sini dibilang signifikan tapi tidak dominan. Ya. Kalau yang tadi yang kritis itu kalau enggak itu ya enggak gitu. Ya kan? Kalau ini tar dulu, yang namanya roti, ada kan yang keras, ya kan? Atau roti yang lembut banget, ya ada, gitu loh. Tapi biasanya yang kayak gini nih hanya tertentu banget produknya, ya, tertentu banget. Nah, ini kan ada misalkan si strawberry gitu ya, itu yang moisture-nya lebih banyak, itu Anda bilang kan lebih enak gitu kan ya, daripada strawberry yang kering. Ya, tapi nggak tahu ya, barangkali ada yang seleranya begitu, nggak tahu juga ya. Nah, terus kemudian yang ini ya permen-permen yummy kayak gitu, itu itu dominan sih, tapi tidak betul-betul menentukan. Sorry, signifikan, tapi tidak dominan ya. Ya, karena misalkan permen itu mau di-mood juga nggak masalah gitu kan. Anda nggak bisa membedakan permen yang keras, mau-mau aja kan, permen Fox, Anda mau kan? Begitu ya, permen yummy, oke. Atau seperti yang saya bilang tadi, permen jahe, oke, masih bisa kita terima ya. Sedangkan teksturnya itu sangat melebar. Oke, minor. Nah, ya ini minor, ini Anda nggak terlalu peduli lah dengan teksturnya seperti apa. Ya kan? Tekstur makes a negligible contribution, jadi bisa diabaikan ya. Misalkan di sini ya dalam beverage shop misalkan, gitu kan? Shop itu hanya rasanya, ya kan? Shop nggak peduli shopnya encer atau kental, soalnya rasanya enak mau aja, gitu ya. Tapi yang nggak tahu yang namanya mahasiswa ya, jangan-jangan wis nggak peduli tekstur, pokoknya kenyang gitu ya, nggak tahu juga ya, kayak gitu. Oke, baik ya. Nah, untuk bagaimana caranya menilai tekstur, oke ya, ini saya ambil dari internet, ada presentasinya dari Meaksa ini. Beliau ini baru master loh ya, bukan profesor. Kalau kayak Pak Purwiyato Haryadi tadi, beliau profesor ya, profesor sifat fisik pangan di IPB. Ya, punya lah pokoknya. Ya, oke. Bagaimana caranya mengukur? Nah, yang pertama ditinjau dari tahapan proses menelan. Ya, ada yang disebut dengan inisial, masticatory, dan residual. Ya, yang inisial itu begitu makanan kita gigit, kita langsung merasakan. Ya, begitu kita gigit langsung. Misalkan hardness, ya nggak, kekerasan, langsung kan? Ya, oke. Brittleness brittle itu, jadi kalau brittle itu begitu digigit dia gampang rapuh atau enggak, itu brittleness itu loh, gitu kan. Walaupun hard itu bisa rapuh loh, sama-sama gula ya, gula batu dengan gula aren, ya enggak. Gula aren itu keras ya kan, kalau kita pegang pakai tangan, dua-duanya keras. Tapi gula aren lebih rapuh, lebih brittle. Ya, oke. Yang satunya lagi adalah viscosity, yang itu nanti kita tinggalkan dulu ya. Jelaslah Anda bisa dong membedakan makanan cair yang viskos dengan yang padat ya kan? Pasti deh.
gitu kan? Itu inisial. Terus kemudian masticatory. Nah, ini apa ya? Mesti dikunyah dulu agak lama, baru kita bisa menilai. Dan ini melibatkan langit-langit serta lidah, ya, gerakan membolak-balik makanan seperti itu ya. Misalkan ini gumminous, chewiness, adhesiveness, hardness. Nah, berarti hardness itu juga masuk ke sini. Oke, tiga-tiganya juga masuk ya, ditambah kayak gini. Nanti ini di akhir banget ya. Residual, nih, rate of breakdown and general mouth build. Jadi apa ya? Kalau residual itu lebih kepada ada perubahan nggak sih? Ya, dulu saya pikir yang mana residual itu setelah ditelan. Ya, setelah ditelan baru sisanya seperti apa? Iya, sebetulnya iya. Ternyata iya, salah satunya seperti itu, gitu kan? Jadi walaupun sudah ditelan, sering ada sisa. Tapi misalnya, ya, terjadi perubahan kayak kita ngunyah nasi terlalu lama. Tadinya nasi itu gurih atau hambar, tergantung dari berasnya ya. Kalau berasnya beras Cianjur itu pasti gurih gitu kan. Kalau berasnya yang udah lama apalagi ya, yang udah lama itu hambar, ya, udah disimpan. Nah, tapi kalau lama kita kunyah, beras itu jadi manis. Ya, nah kayak gitu ya. Jadi si apa namanya, makanannya berubah. Nah, itu residual ini cepat atau lambat dia berubahnya. Nah, disitulah kira-kira ya. Nah, itu cara mengukur dari tadi balik dulu ya. Nah, dari tahapan proses menelan ya. Mulai kita gigit terus kemudian kita apa ya bolak-balikan dengan lidah baru kita telan. Gitu kan? Kita telan. Makanya ini inisial itu berarti pas gigit gitu ya, masticatory ya pas ngunyah gitu kan. Residual ya pas sudah menelan. Itu pengertian apa ya istilahnya yang kasarnya gitu, yang kasarnya. Ternyata nggak persis seperti itu kan. Oke. Nih peran indera dalam menentukan tekstur ada lidah, gigi, jari, dan ruang mulut. Ya, seperti itu. Oke, nih lidah, ya lidah. Tongue and palate evaluate feeling of nittiness, nitty, and grittiness in butter and sandy defect on ice cream and sweetened condensed milk ya. Jadi gini, lidah dan palate ya, jadi apa langit-langit ya, itu mengevaluasi rasa dari meatiness itu sifat dari meat daging. Nah, sifat daging itu apa aja nanti langsung aja lah di belakang ya. Meatiness terus kemudian grittiness apa nih grittiness ini? Saya lupa. Grittiness saya udah cari nanti apa itu grittiness ya. Terus kemudian sandy effect, nah masir atau enggak. Di sini Anda bisa membedakan nanti apel yang masir atau yang enggak ya. Atau kalau enggak Anda bisa membedakan itu loh, telur asin ya. Telur asin masir atau tidak. Jadi sandy effect itu seperti itu ya. Telur asin. Atau satu lagi apa coba? Salak. Salak itu ada yang masir, ada yang enggak, kan gitu. Ya, itu yang menyebabkan adalah tongue and palate ya. Oke. Terus kemudian yang gigi ya, gigi. Pressure between the teeth and jaws determine hardness, chewiness, dan gumminess ya. Hardness ya tadi, terus kemudian chewiness itu apa? Terus nanti aja deh kalau gitu ya. Soalnya ada definisinya nanti kalau saya terangkan di sini malah double ya. Gumminess itu apa ya? Oke, ada di bawah nanti ya. Oke, nanti kalau gitu kita terangkan di bawah aja semuanya. Nih, the fingertip and ball of tongue help in determining other textural attributes. Jadi sebetulnya kita tuh bisa dibantu ya oleh jari, gitu kan? Tapi jari yang ujungnya kayak ini, lihat di gambar seperti itu, ya. Itu stickiness, terus kemudian elasticity dan sponginess dan brittleness, ya. Nanti di belakang ya penjelasannya. Terus kemudian creamy has mouthfeel characteristic processing the textural property producing. Nah, jadi gini.
eh, apa ya? Ini perasaan di mulut ya, di rongga mulut. Ya, itu lebih kepada sesuatu yang mendekati cairan. Ya, mulai dari apa ya? Kalau itu es krim lah, bentuk-bentuk es krim. Anda kebayangkan ya? Mayones, bangsa gitu kan? Nah, mayones itu kan nggak kok tuh, nggak padat juga nggak cair, ya. Terus apa? Sambal sambal tomat. Nah, seperti itu kan? Atau malah sekalian cairan, ya. Cairan ini kental atau encer. Itu bisa kita rasakan dengan mulut, nggak cuma apa ukur viskositas enggak, bisa mulut menentukan ini kental atau encer, ya enggak. Jadi itu biasanya ya kalau kayak gitu latihannya itu ditutup matanya gitu kan, nanti kita mana nih cara encer atau kayak gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi kita nggak sampai ke sana ya. Nih, ya oke. Sudah selesai sebentar ya. Terus kemudian ini baru satu loh ya dari sekian banyak. Bentar. Ini kalau ngetok gimana? New share atau stop? Oh, new share gini ya. New share. Oke. Bentar. Ya, oke. Nah, ini sebetulnya lebih ke detail ya, tapi masih belum dikategorikan. Gitu. Dan di sini juga membahas kita tuh bisa menentukan loh dengan tekstur ini makanan sudah rusak atau belum, ya kan gitu. Dengan tekstur. Ya udahlah, salah satunya ya kerupuk tadi gitu kan. Namanya kerupuk kalau udah melempem ya apa? Sudah rusak kan? Persepsi kita begitu. Ya kan? Terus kemudian apa ya? Yang makanan kalau rapuh malah itu dibilang rusak. Apa coba? Kira-kira gitu kan. Apa ya? Ini cookies mungkin. Atau kalau enggak, kalau saya itu gini, biasanya kalau makan bika Ambon ya. Makan bika Ambon. Kalau bika Ambonnya udah keras, berarti udah rusak nih. Ya. Kalau enggak makan dodolnya udah keras, rusak gitu kan. Oke ya. Seperti itu. Oke, untuk pendahuluannya tolong Anda baca sendiri ini apa gitu kan ya. Nah, oke. Apa sih yang diinginkan dari tekstur ya, desirable texture ya. Nih, ini berikut ini adalah yang bagus-bagusnya nih. Nah, yang pertama adalah firm. Ini kok your screen sharing? No. Itu ganggu. Nah, oke. Saya cek dulu ya. Gambarnya benar, ini ada firm and close. Ada? Halo? Ada Pak, ada. Ada ya. Firm and close. Nah, nih, nanti Anda bisa baca detail sendiri ya. Ini nanti akan saya kasih ya. Nah, yang disebut dengan firm ya, firm. Sorry, bahasa Inggrisnya firm. Firm and close, ya, itu apa ya? Sama-sama nanti. Ya. Nah, itu apa ya? Ini kayak gini nih, pokoknya gambarnya kayak gini aja. Si foodnya itu membentuk lubang-lubang, ya, lubang-lubang. Terus kemudian, tapi gini ya, si lubangnya ini apa ya? Bentuknya itu tetap gitu kan? Beda dengan lubang yang udah lengket, gitu kan? Nanti itu Anda bilang jelek, ya. Kalau lubangnya foam, ya bentuknya gini aja, gitu ya. Anda gigit bisa balik kayak gini bentuk-bentuk lubangnya, ya. Seperti itu ya, itu firm and close. Terus kemudian yang kedua, nah, short and crumbly, gitu kan? Short and crumbly. Apa ya? Ini malah
sensasinya itu baru bisa Anda nilai kalau sudah diemut. Ya, sudah diemut. Kalau diemut ini gampang meleleh. Nah, kayak gitu. Itu short and complete itu kayak gitu. Ya, oke. Property strong. Ya, oke. Nah, ini jadi jelek, itu jadi jelek kalau udah diemut nggak encer-encer. Anda nggak suka nanti yang kayak gini. Nah, seperti itu ya. Ini short and complete itu kayak gitu. Terus kemudian light and even. Ya. Nah, ini apa ya? Kalau di sini kan kayak gini ya. Plenty of holes and are equally distributed in food. Ya, jadi jadi berlubang dan lubangnya itu terdistribusi, ya, terdistribusi dengan baik, gitu kan, dengan baik. Ya. Terus kemudian most commonly cakes have texture and edge, ya. Jadi cake itu biasanya kayak gini. Jadi ini masalah distribusi lubang, ya, seperti itu. Ini oke. Spongy. Nah, kalau spongy ini membal atau enggak. Jadi kalau Anda gigit, balik lagi ukur ini ya masalah ukuran. Misalkan ukuran ketinggian dari, lihat Anda yang gambar ini ya. Jadi kalau Anda gigit, nanti balik lagi ke sini enggak ketinggiannya. Itu yang disebut dengan spongy. Ya, gitu ya, seperti itulah. Well, making food ya. Besok, gitulah. Kira-kira seperti itu ya. Anda bisa baca sendiri di sini. Nah, ini yang dari dulu saya agak susah meneranginya ya, disebut dengan plague. Ya, nah yang disebut dengan plague itu seafood ini punya kerenyahan, tapi gimana ya? Renyahnya cuma di permukaan, gitu. Dalamnya bisa enggak renyah. Itu disebut dengan plague itu kayak gitu. Contoh yang paling gampang adalah sus kalau di Bandung nih, ya kan? Sus itu kan permukaannya yang luarnya itu aja renyah, tapi dalamnya kan enggak, boro-boro renyah gitu kan. Kalau bahasa Jawanya lenyek gitu kan ya. Apa itu? Ya segitulah pokoknya. Yes, kalau belum pernah makan sus, sore ini juga ada cari rasa ini. Tapi yang bagus ya. Tuh, sus merdeka tuh kayak. Itu yang disebut dengan flake itu kayak gitu ya. Jadi renyah, crispy gitu tapi cuma di permukaan. Ya, oke, seperti itu. Nah, kalau smooth ini lebih kepada smooth paste-nya. Ini juga pasta ya. Kalau smooth itu lebih kayak gitu tuh, krim gitu ya, krim dari sup gitu kan. Terus kemudian apa tadi? Mayones, ya kayak gitu-gitu lah ya. Oke, ini ya, dia disebut dengan smooth. Nah, oke. Yang non desirable, yang nggak disukai itu misalkan hard ya, terlalu keras gitu kan ya. Terlalu keras bisa patah ya gigi kita. Oke. Nih, coarse and open. Jadi tadi itu si lubangnya ini because ini Pak saya bisa coarse. Ya. Jadi kasar dan kayak gini nih kegedean lubangnya kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kebalikan dari yang tadi. Ya. Ini mestinya jangan itu ya. Kan tadi firm and close ya. Mestinya di sini oh iya, close and open ya, yang betul. Nah, seperti itu. Ini terbuka, lubang-lubangnya seperti ini. Ya kan? The holes are uneven, ya, and are wide open input. Nah, ini kan gede-gede ya, terlalu gede. Jadi apa ya? Kalau misalkan Anda makan bakery yang kayak gini nih, bakerynya tuh kopong, ya, itu sebenarnya kurang bagus loh. Nah, ini kita bisa juga kita bandingkan dengan tahu ya. Tahu Sumedang atau kalau enggak, tapi anehnya ya, kalau orang Solo itu suka loh. Namanya disebut dengan tahu pong, ya.
tahu pong, kayak tahu bulat itu. Terus tengahnya tuh kosong, cuma kulit aja tuh. Gitu ya. Jadi ya memang kayaknya ya tergantung selera ya. Tergantung selera ya kalau yang lubangnya gede. Atau Anda makan onde-onde. Nah, malah yang bagus itu kan yang kopong tengahnya gitu kan ya. Kalau udah lengket, nggak suka kita. Ya oke ya, seperti itu. Nah ini soggy texture. Apa ya? Ini soggy itu nasi yang terlalu lemes. Ya. Apa bahasa Indonesia apa coba? Kalau bahasa Jawanya melenyek. Nah, tuh bahasa Sundanya apa coba? Mungkin Anda tahu nih. Nasi yang apa ya? Terlalu lemes. Apa itu? Ya. Oke. This may happen too much moisture or liquid present ya, kayak gitu. Gitu. Oke. Lump texture. Nah, jika solid and liquid are not mixed properly. Jadi Anda itu sebetulnya pengen mematangkan makanan ini ya supaya terjadi pencampuran yang homogen, tapi nggak mau nyampur, gitu, nggak mau nyampur. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh kalau yang saya alami ya biasanya itu susu ya, susu bubuk tuh loh, kan suka gitu ya, meringkil-meringkil gitu kan. Atau kalau tidak ibu-ibu mungkin pati ya kalau lagi dimasak gitu kan, kayak gitu, nggak mau nyampur, ya. Nah, atau kalau enggak Anda masak bubur instan. Nah, kalau saya sih karena sakit mah ya, kan saya sedia Promina bubur bayi itu loh. Pada saat saya masak bubur bayi itu suka kayak gitu kan, salah gitu kan. Nggak mau nyampur secara homogen antara butiran bubur dengan air ya. Seperti itu. Itu disebut dengan lampi. Lampi ya. Oke. Nah, untuk food consistency itu kira-kira ya apa ya? Namanya juga konsistensi ya, konsistensi. Jadi stabil nggak sih? Ya, stabil nggak sih sifat dari tekstur yang sudah kita pelajari itu? Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Stabil atau enggak, merata enggak? Ya, seperti itu. Jangan-jangan bahan pangan gitu disimpan sedikit sebentar saja, disimpan sebentar saja, terus jadi sangat berubah. Ya, yang saya alami kalau kayak gitu tuh apa? Dodol ya. Dodol itu pada saat panas, gitu kan, panas itu apa ya? Kan empuk gitu ya. Nah, itu kalau didiemin kan suka keras, gitu kan? Nggak konsisten ya teksturnya. Nah, gitu disimpan sebentar aja, udah berubah. Oke, oke. Sudah. Oh, ini bisa stop share ya. Screen share. Oke, kita berubah lagi. Jadi ada banyak nih bahannya. Ini tadi ada yang kebalik, tapi ya udahlah. Nah, coba ya kita coba melihat di dunia ini yang disebut dengan tekstur itu ada apa aja sih? Ya, ternyata bikin pusing, gitu kan? Nggak konsisten orang menguraikan tekstur itu apa ya? Ada yang prinsipnya itu minimalis gitu ya, cuma 2 kelompok karakter aja. Apa? Keras dan empuk. Oh, makanannya empuk, makanannya keras. Tengah-tengahnya nggak ada definisinya. Makanya sedang-sedang aja, nggak tahu. Terus pokoknya empuk nih makanannya, gitu kan? Kan justru kita seringnya kayak gitu. Wah, nasinya empuk nasinya keras. Kan gitu kan? Membedakan antara beras Cianjur ya, nasi yang diolah dari beras Cianjur dan beras IR misalkan gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman saya itu IR 36. Waduh, ampun deh. Kalau udah dingin dikit aja, rasanya minta ampun. Gitu kan? Ya biasanya orang tua ya, ibu saya gitu misalkan gitu kan. Oh, buru-buru dia masak terus kemudian kita dikejar-kejar. Ayo makan gitu kan. Ini kita bisanya cuma beli beras IR. PP dibilangnya dulu tuh ya. IR gitu. Cepat mumpung anget gitu kan. Soalnya bukan apa-apa. Didiemin dikit keras. Gitu kan. Ya oke ya, prinsip ada 2 kelompok, ada
yang membedakan tekstur itu hanya 2 kelompok, dibilangnya prinsipal ya, prinsipal. Minimal itu 3 karakter, moderate itu 7 karakter. Ada yang bilang yang moderate itu ya ini bervariasi ya. ISO itu 6 bilangnya ya. Kalau apa istilahnya yang biasa dipakai alat, ya ini alatnya sebenarnya alat-alat yang dulu pernah saya pakai gitu ya. Jadi mungkin Anda kalaupun nanti di pabrik menemukan alat, ya sudah yang modern gitu ya, yang sudah modern. Nah, yang saya bilang yang saya temukan itu yang tadi saya bilang ya punyanya Pak Adi Karyapura Carya, Profesor Adi dari PB, itu yang disebut dengan penetograf. Ya, penetograf itu karakter yang dikeluarkan itu ada 7. Gitu kan? Nah, ini masih banyak lagi, ada yang 11 segala macam. Pokoknya yang paling lengkap itu 23 karakter. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Nih. Kalau yang apa namanya? 2 kelompok gitu ya. Kayak gini nih, primer dan sekunder saja. Ya. Ada yang membedakan kayak gini. Gitu kan? Tapi yang tradisional tadi enggak kan? Empuk sama keras gitu. Oke ya. Jadi sebetulnya hanya primary karakteristik dan secondary karakteristik. Nah, istilah hardness segala macam itu ada di dalam kelompok 1 misalkan begitu ya. Terus kemudian yang secondary brittleness, chewiness itu di kelompok 2. Itu. Tapi sebetulnya ini 7 loh. 1 2 3 4 8 malah ya. Ini yang 8. Gitu ya. Tapi prinsipnya ini primary and secondary. Coba kita lihat yang 3 karakter apa saja. Oh, ternyata cohesiveness, hardness dan springiness saja. Gitu ya. Jadi yang dinilai itu kelengketannya, gitu kan, kekerasannya dan membal atau enggaknya. Springiness itu gitu. Ya. Ini ada definisinya. Karena ini kita tidak pakai, kita langsung saja. Ada yang 5 karakter gitu kan. Ada watery, foam itu kayak yang di sayur dan buah-buahan ya di sini. Di sini hanya vegetables-nya aja ya, jadi sayurnya saja. Foam itu apa ya? Jadi gini, yang membedakan foam atau enggak itu sayur yang masih segar, itu foam kan ya. Sama yang sudah dimasak ya, direbus lama gitu kan. Nah, terus kemudian kayak gini ya, watery itu kayak sup ya, jadi pokoknya apa sih, berair gitu ya. Berair seger, nah gitu kan. Foam itu kayak vegetable tadi. Jadi apa ya, renyah, seger, kayak gitulah. Di bahasa Indonesia nggak ada yang pas. Crunchy biasa, kalau crunchy renyah ya. Nah, contohnya adalah crackers, chips, ya kan? Yang roasted food. Terus kemudian crunchy and creamy ini sebetulnya. Creamy itu bisa puree, bisa puding, gitu ya. Kemudian chewy, ya. Chewy itu nanti aja ya. Ini berkaitan dengan bread ya, dengan roti dan juga grain. Jadi misalkan apa ya, yang grain itu masak-masakan yang membutir, ya. Apa tadi? Rengginang, ya kan? Nah, rengginang. Terus kemudian yang membutir lagi itu kalau di saya sih ada ting-ting, ya. Jipang, Jipang itu, tapi bukan Bipang loh ya, Bipang lebih babi lagi. Jipang ya, Jipang masakan dari Mojokerto dan Jombang ya, Jipang. Nah, itu ya, itu greens kayak gitu. Atau kalau enggak apa ya, yang green itu bisa juga apa, bakwan ya, bakwan jagung. Ya, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya yang 7 karakter. Nah, inilah yang akan kita pakai. Ya kan? Nah, ini seperti apa? Saya sudah buatkan yang lebih detail dari ini. Jadi pokoknya nanti yang 7 karakter ini yang kita pegang ya. Nanti kita detailkan. Jadi kita sekarang lewat saja. Langsung aja ya, loncat yang 23 karakter. Tapi saya juga nggak mau bahas satu-satu. Tahun lalu saya masih sempat bahas karena waktunya panjang. Ya, saya dapat waktu 4 jam. Nah, tapi waktu itu kenapa ya? Kayaknya masih apa?
banyak kuliah yang online gitu loh, yang kemarin tuh. Jadi bisa saya dapat 4 jam, sehingga ini bisa saya baca satu-satu sebelum kita bahas satu-satu. Ya, ini sekarang Anda baca sendiri. Ya, silakan Anda baca sendiri. Toh di lab kita tidak sampai ke sini. Ya, kayak gini nih. Viscosity masuk loh ya. Viscosity masuk. Gitu ya. Jangan di kita punya prinsip seperti diagram segitiga yang terpisah nanti ya. Jadi viscosity tidak masuk. Itu masuk ke dalam rheologi. Kan masuk ke tekstur. Kan. Nah ini dia ya. Jadi yang 7 karakter yang sudah kita pilih, kita coba lihat satu persatu apa saja yang disebut dengan hardness. Ya, definisinya adalah mechanical textural attribute relating to force required to compress the sample. Jadi hardness itu berkaitan dengan tenaga kita untuk ngancurin si makanan. Ya, kita butuh tenaga banyak atau enggak? Oke, tadi sudah kita kasih contoh ekstrimnya itu yang 100% hard itu adalah gula batu, yang 0% hard adalah agar-agar. Ya, agar-agar. Kalau Anda protes boleh, mungkin Anda menemukan suatu bahan pangan yang lebih lunak dibandingkan agar-agar. Silakan masukkan kepada saya sangat terbuka, mungkin saya salah. Ya, ini kan dari bahan bacaan saya aja. Saya baru berapa sih bahan bacaan juga dari internet ya. Dulu waktu saya belajar tekstur itu juga ada sih bukunya. Lupa saya apa itu ya. Itu ada di PB. Pernah saya fotokopi, tapi nggak jelas taruhnya di mana. Tapi oke lah ya, kayak gitu ya. Jadi 100% hard itu adalah gula batu, 0% hard adalah agar-agar biasanya itu. Ya, silakan kalau mau diprotes. Caranya melihat hardness. Place sample between molar teeth and bite down evenly, evaluating the force required to compress the food. Ya, jadi gigit deh, ya, digigit sama molar teeth ya. Apa? Halo, ada suara? Ada yang bertanya? Ya, apa ini? Oh, ada suara. Ada yang bertanya? Enggak. Oh, ada suara masuk apa nih? Ya, mungkin Anda belum di-mute ya. Ada yang belum di-mute. Buat kecil. Halo? Ya, tolong di-mute dulu ya. Jadi saya ulang untuk hardness, caranya adalah gigit dengan gigi. Enggak boleh ada keterlibatan lidah di sini, murni gigi ya. Ya, oke. Terus kemudian usaha Anda untuk memecahkan makanan itu, untuk membreak ya, untuk mematahkan boleh, untuk memecahkan juga boleh. Itu Anda lihat ya. Cohesiveness seperti ini, mechanical nih, degree to which a food can be deformed before it breaks. Ya, jadi sebetulnya derajat atau tingkat ya, tingkat apa nih? Tingkat deformasi. Nah, berubah enggak? Food can be deformed before it breaks. Jadi sebelum betul-betul patah, dia bisa berubah dulu enggak? Gitu loh. Nah, kayak beras ketan tadi, ya kan? Anda menggigit beras ketan, sebelum beras ketannya ini betul-betul patah gitu ya. Jadi misalkan apa ya, ketan, ulen-ulennya yang dijual di Lembang itu loh. Ya, Anda gigit, sebelum dia patah oleh gigitan Anda, kan melesek dulu. Ya. Gitu ya. Kalau katanya tukang tahu bulat kan, gurih-gurih nyoy gitu kan. Ya, si nyoynya ini disebut dengan cohesiveness ini ya. Seperti itu ya. Bagaimana caranya? Please sample between molar teeth, compress and evaluate the amount of deformation before rupture. Jadi sebelum patah itu betul-betul, atau jangan-jangan dia sama sekali nggak terdeformasi, seperti gula, ya seperti gula batu. Gula batu tuh nggak berubah bentuk, itu patah langsung patah, ya. Atau
akan langsung patah, gitu kan? Tidak terjadi deformasi. Kira-kira kalau deformasi itu belesek gitu loh ya. Jadi si kepenyet. Nah, kepenyet dan tidak patah, kan bisa begitu kan? Bahan pangan. Tuh kayak bisnis tuh kayak gitu. Nah, springiness, mechanical textural attribute relating to rapidity and degree of recovery from deforming force. Jadi kepenyet, terus kemudian balik lagi menjadi seperti semula itu seperti apa kecepatannya. Ya, itu definisinya ya. Nah, rapidity and degree of recovery from a deforming force. Ya, jadi baliknya ya, ini baliknya. Itu springiness. Nah, bagaimana caranya? Place sample either between molar teeth, ya, jika solid, or between tongue and palate, langit-langit dan lidah. Jika semi solid itu ya itu tadi pasta, ya, itu semi solid, krim, ya, terus kemudian mayones itu adalah semi solid. Oke. And compress partially, remove force and evaluate the degree and quickness of recovery, itu springiness ya. Jadi ini sebetulnya kalau saya biasanya ini kalau di lapangan ya kita melakukan uji tekstur, yang dilihat itu justru yang paling belakang itu, evaluate the degree of and quickness of recovery. Ya, jadi kemembalannya ya seberapa cepat dan seberapa sempurna balik lagi. Ya, balik lagi ya. Setelah dipencet. Oke, adhesiveness, force required to remove material that adhere to specific surface. Ya, jadi tadi itu cuma adhesiveness ini biasanya di gigi. Lengket nggak di gigi. Ya kan? Lengket nggak di gigi. Nanti yang 100% lengket itu seingat saya permen jahe itu. Ya, permen jahe. Nah, terus kemudian yang 100% nggak lengket apa? Nah, ya udahlah Anda pilih sendiri aja. Yang betul-betul makanan yang sama sekali nggak lengket. Seandainya Anda mau pilih apa tadi? Gula batu? Boleh. Kan sama sekali nggak lengket. Tapi yang dalam hal ini yang kita lihat itu adalah gula batu itu setelah digigit nempel nggak di gigi. Dah, itu aja. Ya, lengket di gigi. Tapi ternyata tidak hanya gigi. Lengket di lidah juga bisa, atau lengket di langit-langit ya, itu adhesiveness-nya berarti besar. Oke, selanjutnya fracturability, fracture ya, fracture patah kan, force with the sample crumbles, cracks or shatters. Fracturability encompasses crumbliness, crispiness, crunchiness, and brittleness. Ya, nah, seperti itu. Jadi fracturability ini, tuh kan di sini juga. Jadi di sini itu nggak ini loh, tidak didefinisikan. Ya, jadi pokoknya dia berhubungan dengan kerenyahan, gitu ya. Fracturability, fracture. Jadi kalau tadi hardness tadi itu masalah gaya ya, kita gigit gitu butuh gaya yang gede atau enggak. Nah kalau ini sebetulnya nanti hubungannya dengan renyah atau tidak, itu ya. Nah caranya gini, place sample between molar teeth and bite down evenly until the food crumble, cracks, or shatter ya. Evaluating the force with which the food move away from teeth. Ini ya, coba. Jadi Anda harus gigit, bite down ya, terus kemudian sampai food crack ya, crack itu retak sebetulnya ya, bukan patah. Ya. Terus di sini evaluating the force with which the food move away from it, ya, kayak gitu. Gimana? Anda bisa kebayang nggak ini? Fraktur ya. Fraktur itu gampang patah atau enggak sebetulnya?
begitu ya. Tapi ini berkaitan dengan renyah atau tidak fracturability itu. Jadi kalau metode yang pernah saya temui juga, coba gigit gitu kan, bersuara nggak? Nah, gitu kan? Kalau pas digigit bersuara kayak renyah apa di kerupuk itu, kerupuk gitu ya. Nah, berarti dia fracturability-nya 100% kalau keras. Gitu. Atau Anda apa ya? Makan apel gitu kan. Itu kan ada bunyi krek krek gitu kan suka gitu. Nah, itu kan. Itu termasuk fracturability-nya tinggi walaupun tidak 100%. Ya, seperti itu ya, ada bunyi. Bunyi dia patah. Oke, chewiness ini needed to masticate sample to consistency suitable for swallowing. Oh, ya, oke. Ini langsung aja ya, place the sample. Jadi letakkan mulut, gitu kan? Letakkan sampel bahan pangan di mulut. Terus kemudian masticate ya. Anda boleh kunyah at 1 chew per second. Nah, jadi setiap detik hanya 1 kali kunyahan, gitu kan? And force equal to that required to penetrate a gun drop. Nah, ini susah ini. Kita harus punya apa ya? Permen karet gitu sebagai pembanding. Ya, terus selama setengah detik itu bagaimana penetrasinya? Akan susah, gitu kan? Tapi kira-kira chewiness itu adalah chewiness ya. Nah. Evaluating the number of chew required to reduce the sample to a state ready for swallowing. Oh, jadi apa ya? Gini loh, sebelum makanan itu bisa kunyah, kita kunyah itu berapa kali Anda harus kunyah? Ya, seingat saya kalau berapa 32 ya, itu berarti 100%, gitu kan? Tapi kalau sekali 2 kali sudah bisa dikunyah, lagi-lagi kita contohkan agar ya, kita hanya sekali itu bisa langsung kunyah, gitu kan? Nah, berarti nanti skala persentasenya kalau harus 32 kali 100%. Nah, kalau cuma 1 kali berapa? Ya seperti 32, tadi aja. Ya, oke. Itu plus itu chewiness ya. Nah, kalau gumminess, gitu kan? Energy required to disintegrate semi-solid food to a state ready for swallowing. Ya. Jadi energi di sini bentuknya energi. Kalau berarti kan number of chew. Jadi Anda maunya berapa kali gitu kan untuk bisa ditelan. Kalau ini berapa jumlah energi? Jadi Anda tuh untuk mau perlu usaha atau enggak? Kayak gitu ya. Begitu ya. Tapi ini hanya untuk semi-solid sebenarnya kamu. Buat makanan yang tidak semi-solid jangan. Menurut ini ya. Oke, jadi kita nanti akan pakai ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7. Ini yang akan kita pakai. Ya, kalau seandainya tekstur diukur dengan penetrograph bisa disebut dengan bukan penetrograph, tapi penetogram. Grafik yang dihasilkan oleh penetogram disebut dengan penetograph. Sama aja ya, Anda mengirimkan telegram, ya, kertas cetakan telegram disebut dengan telegraf. Ya, Anda gempa bumi diukur dengan alat disebut dengan seismogram. Oke, gambar grafik yang dihasilkan oleh jarumnya seismogram disebut dengan seismograf. Oke, itulah. Oke. Nah, secara umum alat modern, alat mekanik elektronik lah biasanya yang digunakan untuk mengukur tekstur itu disebut dengan texture profile analysis atau TPA. Jadi dalam ilmu tekstur Anda akan sangat sering menemukan istilah TPA.
Terus singkatnya texture profile analysis ya, gitu. Ini saya kemarin nggak usah ya. Nah ini aja langsung deh. Ya, jadi bahan pangannya ini yang hitam ditekan, diukur nanti gayanya sampai pengen. Nah kalau sudah cari dan sambil diukur. Ini hasilnya. Pada waktu up kayak ini, daunnya, daun dulu ya, dipres ya. Alatnya ngepres ke dalam ke bawah dulu. Sampelnya ada di bawah. Press up, diangkat lagi gitu kan. Press lagi, diangkat. Biasanya 2 kali sudah cukup kayak gini. Sayang kita nggak punya alatnya ya, tapi nggak apa-apa. Yang disebut dengan fracturability, kalau sudah ada grafiknya itu, tuh, was required to produce first significant break. Jadi antara ini dengan ini. Jadi bagaimana ya bahan pangan itu pas ditusuk dengan penetogram tadi, dengan penetogram ya, dengan penetogram, ya itu dia mempunyai daya tahan. Tahan nggak? Ya. Nah, terus kalau sudah dilepasin, gimana lepasin? Gampang nggak? Nah, nanti mestinya ada datanya. Oh, kalau grafiknya ini berarti crunchy misalnya. Atau ya apalah, yummy boleh. Ya. Nah, terus kemudian hardness itu dilihat dari perbatasan antara down dan di sini bilangnya maksimum ya, dari conversion. Jadi pada waktu dikasih tekanan maksimum, ya ada definisi kayak ini hardness. Oke. Nah, kemudian bisa diintegral A1. Ya, A1 bisa, A2 bisa. Yang lebih berguna adalah A1 per A2. Jadi koefisien ini secara kuantitatif itu sebenarnya merupakan rasio antara positif force area under plus ini yaitu tadi ya apa ini itu tadi hasil pengukuran dengan penetograf ya, gitu. Oke ini saja kan di sini ada dibilang usually use only areas under the compression part of curve ya. Jadi kalau yang di bawah apa dibuang sama dia. Kok sana ya? Oh, berarti tadi ini ya, cohesiveness. Kayak ini ke kamarnya. Ke atas lekuk-lekuk ke atas lagi. Kayaknya udah ini. Gak usah ya, jadi ini contoh saja ya. Contoh saja. Ya. Nah, terus kemudian ada tekstur yang sekunder, misalkan gaminus itu merupakan harga hardness dikalikan koefisien di sini kan ada harganya. Saya pikir apa lagi udah ya. Nah, ini cara merepresentasikan. Nah, Anda harus bisa ini langsung saja ya, langsung saja. Nah, oke, kita tadi asalnya sampai yang kita ya, kita loncat. Bentar ya.
Ya, ini yang Anda harus terima nanti ya. Jadi paling kiri itu nomor, yang ungu ini adalah yang tadi tuh. Teksturnya itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi untuk G- itu hanya khusus untuk bahan semi padat. Ya, kalau Anda nanti punya sampelnya itu berupa apa? Es krim juga boleh, tapi kalau es krim ini saya lebih suka ke cairan ya. Mayones deh yang paling pasti itu. Ya, yang mayones. Oke ya, definisinya ada ya nih. Misalkan harnas, jadi misalkan Anda bawa makanan cuma satu, apa gitu. Dari satu apel itu, dia bahan padat kan, berarti yang dinilai ada 6. Semuanya harus dilakukan. Ya, misalkan untuk mengetahui hardness dari apel, definisinya sudah ada, cara pengujiannya sudah ada. Ya, nah ini akhirnya apa ya? Nebak-nebak secara relatif. Ini kan Anda harus menilai ya, harus menilai apa hardness-nya berapa persen, ya hardnya berapa persen. Nah ini kemarin kesepakatan dengan, jadi kita diskusi. Kalau sekarang nggak cukup waktunya ya, ini nggak harusnya sampai 5-20 aja kan, nggak cukup waktunya, sehingga begini deh. Ya udahlah, ini pakai tahun yang kemarin ya. Kondisi makanan keras susah banget itu adalah gula batu gitu ya. Kondisi 0% crackers kalau di sini. Gitu kan? Anda protes maunya kayak saya, gitu kan? Kalau saya mengusulkan agar-agar, gitu. Tapi ini teman Anda, kalau crackers kan sangat rapuh ya. Itu kan lu apa ya? Lembut, bukan lembut ya. Kan gampang gitu ya. Gampang untuk digigit, nggak keras crackers itu. Gitu ya. Yang 75% gimana? Misalkan kelapa tua. Anda pernah menggigit kelapa tua? Kalau saya dulu kan suka disuruh, masih kecil gitu ya, masih SD, disuruh apa? Marut kelapa. Nah, itu kan. Terus sisa parutannya ini digede-gede biasa. Terus apa? Di, apa sih? Kalau diimplok. Gitu lah ya. Pokoknya terus kita makan. Biasa harus nanti ibu marah-marah. Wah, rugi saya pasar masih gede udah dimakan gitu kan sisa parutannya ini. Ya, kayak gitu ya. Ya, terus kemudian 50% itu salad, 25% itu jambu air. Jambu air ya. Oke. Terus yang kedua, ini saya mau apa? Oh, ini tikus. Ya, nah, kenapa ini? Ini perkiraan nilai skala tekstur masih ada di Anda? Halo? Aduh, mati ya? Ya, ini presentasi saya masih kelihatan nggak? Tidak, Masih? Pak. Nggak ada? Halo? Ya, tidak ada, Pak. Oh, alah. Ya, nggak ada ya. Bentar, ini tadi dari mana ya? Zoom. Bentar ya, saya ulangi ya. Bentar. Kenapa di sini juga nggak ada ya? Bentar. Oh, padahal udah. Oke, ini aja deh. Sebentar ya. Saya ngawur aja gini. Oh, stop. Iya, saya ulang lagi. Itu ya. Jadi ini
sudah berupa Excel ya. Anda harus terima semuanya. Nanti saya hanya membagikan ke salah satu PIC aja, atau yang mana. Ini biasanya yang dari C ya, atau ya yang biasanya sama saya OTK ya. Nggak apa-apa, nanti tolong disebarkan ke 4 kelas. Atau kalau enggak, coba dah. Nanti saya sebarkan ke 4 PIC ya. Saya akan berusaha seperti itu ya. Saya akan sebarkan ke 4 PIC. Nanti masing-masing PIC, person in charge itu menyebarkan ke teman satu kelas ya. Nah seperti ini ya. Pokoknya nanti untuk cohesiveness juga begitu. Ya, ada definisinya. Nah, saya minta sumbangan Anda ya di sini. Kondisi 100% itu permen karet. Ya, kohesif atribut mekanis yang berkaitan dengan sejauh mana makanan dapat berubah bentuk sebelum pecah. Ya, kalau permen karet kan susah, paling susah berubah bentuk, ya enggak? Gitu kan? Dia bukan paling susah ya, paling susah putus. Nah, justru bentuknya aja berubah. Tapi mau digigit kayak dia cuma kepenyet saja gitu, apalagi dengan lidah dan langit-langit. Nah udah, cuma kepenyet, nggak mau putus. Ya, nah permen karet 100%. Kalau puding, gitu kan, itu kan langsung nggak pakai mikir dia, sekali krek langsung patah, hancur, gitu kan. Nah, untuk kondisi prosentase di tengah, saya minta Anda ngasih masukan apa? Boleh Anda rundingkan dalam sekelas atau pribadi boleh, ya. Oke, tapi nanti aja pas praktikum. Gini aja lah, per kelompok ya. Per kelompok ngusulin ini. Kalau seperti hardness tadi contohnya adalah tuh yang 75% itu kelapa tua, 50% salak, 25% jambu air. Nah, kondisi prosentase ini nggak perlu ngikutin itu. Jadi misalkan di sini Anda apa? Permen jahe itu 90% ya. Boleh. Nggak usah 75%, nggak usah. Permen jahe ini. Terus kemudian kondisi yang nggak terlalu lengket ya, tapi masih ada lengket-lengketnya dikit gitu kan. Itu apa? Misalnya wajit. Ya, wajit itu tapi kalau dibilang 25% juga enggak, 30%. Boleh. Ya, terus tengah-tengahnya nggak ada, misalkan boleh, nggak apa-apa. Gitu. Yang agak lengket ya, yang agak lengket apa ini ya kira-kira ya? Oh, ketan gitu kan di sini. Ya. Ulen yang kelima boleh. Kayak gitu ya. Nah, springiness ini kalau digigit dilepas bentuknya kembali seperti semula. Kemarin saya kok dikasih bubble. Saya kan nggak suka ya bubble itu. Pernah sih bubble itu udah lupa, tapi oke lah kalau Anda setuju bubble yang suka dijual itu ya. Biasanya lapaknya kecil gitu ya. Boleh silakan. Nih. Ini ya gerakan jika padat terus setelah bahan digigit kemudian dilepas bentuknya tetap penyet seperti saat digigit, nggak balik lagi. Nah ini ada yang mengusulkan pisang. Kalau bubble itu 100% bentuknya seperti semula, mulus bubble-nya itu setelah digigit, balik lagi, gitu kan? Tapi kalau pisang jelas nggak balik, gitu kan? Nah di sini ya, oke nggak apa-apa. Nanti yang persen-persen ini ya. Silakan usulkan. Adhesiveness juga begitu, seperti ini ya. Nah, ini lidah nih. Ini lidah ya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahan yang menempel pada permukaan tertentu. Ya. Jadi yang 100% lengket apa sih? Kemarin sempat dibilang permen karet sih, tapi kenapa ini nggak setuju, saya juga lupa. Gitu. Jadi ya sudahlah, kita minta sumbangan saja. Tapi yang bawah malah pada setuju. Yang 80% roti tawar, 70% koya. Nah, katanya koya. Ya, saya kebayang lah koya, bahasa Sunda juga koya ya. 50% permen jahe di sini. Ya. Kayak gitu. Nah, yang 40% segala macam nggak ada gitu di sini. Kalau Anda mau melengkapi boleh, tambahkan aja di sini. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Saya hanya seperti ini saja. Anda merasa kurang lengkap, boleh. Oke ya, terus kemudian flat durability, nih definisinya sudah ada di sini. Oke, kondisi 100% adalah kerupuk kering
Kondisi 0% itu seblak dan basah sebelaknya, ya. Jadi bukan kerupuk mlempem loh, bukan. Tapi seblak dan basah. Nah, cuma yang kondisi di antara ini kita tidak kurang tahu, ya. Chewiness Anda bisa lihat jumlah kunyah, ya. Nah, seperti ini. Tempatkan sampel di mulut dan kunyah dengan kecepatan 1 kunyahan per detik dengan kekuatan yang sama dengan yang dibutuhkan untuk menembus segumpal permen karet dalam 0,5 detik. Ini memang agak susah, ya. Tapi Anda harus bisa. Baca sendiri pelan-pelan. Ini nanti akan dikasih. Nah, chewiness seperti ini. Terus selanjutnya gumminess. Ini hanya apa ya, untuk gum, ya. Nah, kayak gitu. 100% di tengah dengan lidah 12 kali. Oh, ternyata 12 kali, ya, bukan 32. Jadi makanannya bandel, dikunyah sampai 12 kali baru hancur, ya. Terus kemudian 0% hancur sendiri tanpa ditekan oleh lidah. Apa itu? Misalkan es krim, ya, es krim. Nah, kemudian yang sana ditekan lidah 12 kali lebih baru hancur. Lebihnya berapa? Pokoknya lebih, ya. Itu baru hancur. Kondisi 75% berarti 9 kali, ya. Ngunyahnya 9 kali. Anda hitung. Ya, ini langsung dipraktekkan harusnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tolong ini Excel, ya, dimasukkan ke sini, ya. Tadi harusnya berapa? Jadi ada 7 penilaian, ya. Ada 7 penilaian. Kalau misalkan apa? Nih, ya. Ini kan khusus bahan semi padat. Jika bukan bahan padat, diberi nilai 0. Jadi misalkan betul-betul bukan bahan yang semi padat. Apa itu? Kerupuk. Sama sekali bukan semi padat. Dia sangat padat, ya kan? Pokoknya semi padat itu kira-kira mayones deh. Mayones, terus kemudian pasta, ya. Pasta itu bisa seperti itu. Ya, oke. Ini tinggal Anda ini saja, nanti grafiknya ini sudah otomatis. Jadi oke, ya, saya ini, ya. Di sini lihat, ya, Anda lihat bahan pangannya apa? Permen jahe. Ya. Kalau kita ganti dengan telur. Nah, tuh, di sini juga berubah, ya, grafik juga berubah. Kondisinya bagaimana telur rebus tuh? Harusnya apa sama ini kan enggak, ya? Paling cuma 10, ya kan? Kue bisnisnya adalah sama sekali enggak kue, paling 40. Springiness-nya sama sekali enggak ada, 30. Masih membah, ya, kalau telur, ya. Membah, ya, 40, ya. Ada siputnya, emang tertinggal gitu? Enggak, kan? 30. Ya. Durability-nya gimana? Kan gampang, ya. 10. Chewiness-nya gimana? Nah, kan begitu. Oh, ini padat 100%, no. Ya sudah. Oh, lihat. Ya. Nah, nanti, inilah masalahnya. Ini juga nggak pasti. Namanya tekstur yang dominan flexibility-nya disebut apa? Ya. Nanti tolong Anda cari di yang 23 itu. Kan nanti saya kasih ini, ya, sampai 23. Itu kan, ini sedikit adhesif, sedikit springy, gitu, springiness, sedikit flexible, sedikit chewiness, yang banyak flexibility-nya. Nah, itu tuh apa? Ya, jadi paling tidak Anda dalam satu kelompok itu punya bahan pangan 2, ya. Ini minimal loh, ya. Kalau lebih dari ini gimana? Kan bisa di copy paste. Gitu, atau Anda simpan ini di file yang berbeda, kan? Sudah bisa. Gitu kan? Saya nggak tahu, ya, kebijakan dari koordinator apakah nanti boleh paperless atau tidak. Jangan-jangan tetap harus dan yang dinilai adalah laporan yang sudah di print. Gitu. Nah, kalau seperti itu dibatasi cuma 2 aja, gitu kan? Kalau ada yang lain silakan dilampirkan. Ngerti, ya, di sini? Ya. Nah, ini, ya, ini tidak usah ini, ya. Oke, dari saya
sudah selesai. Jadi ini yang mesti Anda lakukan nanti pada saat praktikum. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ini sudah lebih dari 5 menit. Kan terakhir kalau kita sore kan 17.20 kan ya? 20. Ini udah 17.24. Gimana ya? Ini sementara untuk bekal aja ya. Nanti saya kirim. Oke? Sementara cukup. Kalau misalkan kurang puas, silakanlah Anda berempat bikin kesepakatan apakah hari ini. Oh iya ya, masalah warna saya juga belum menerangkan loh. Berarti Jumat depan kita akan gini lagi. Kalau jadi Jumat depan ya, kayak gini lagi. Saya nggak tahu sholat asarnya jam berapa. Kalau emang ini ya sudah kita niatkan aja jam 15.50. Ya itu sesuai jadwal loh sebetulnya 15.50 itu. Ya, seperti itu. Oke, dari saya udah cukup. Udah, aduh, nih. Yang lain apa ya? Alternatif, kalau nggak usah. Grafik tekstur, oh ada yang nggak lengkapnya. Nanti yang saya kirimkan yang lengkap saja. Oke, sudah ya. Saya mohon pamit kalau gitu meninggalkan forum. Bagaimana? Atau jangan-jangan Anda juga udah pada tinggal ini? Hah? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya? Cukup karena bingung. Kalau Anda bingung dengan saya karena barusan ngomongnya cepat, saya jadi sampai aduh, maksud Jawanya kami soal-soalan gitu ya. Sampai belipet karena pengen materi ini ya. Kalau kalau orang pangan saja S1 memang dapat, tapi kan hanya sebagian gitu kan. Nah, untuk S2 ini kalau nggak salah sifat fisik pangan setengah semester diajarinya. Serius. Ini khusus tekstur nih, setengah semester. Tapi dikaji satu persatu gitu ya. Terus kemudian ada praktikumnya segala macam. Oke, baik. Nah, karena sudah cukup, berarti saya, oh ya gini aja lah, saya akan kirimin satu persatu ya. PIC-nya nanti tolong disebarkan ke kelas masing-masing. Kalau sampai jam 6 Anda nggak dapat, tolong lapor. Jangan-jangan kayak kemarin. Saya baru sadar tadi pagi itu, aduh, nggak kekirim pengumuman untuk sekarang kita ngadain pertemuan. Ya, oke. Sebagai ancang-ancang, insya Allah nanti Jumat depan kita juga kuliah umum lagi, tapi untuk pewarnaan kolorimetri. Jadi bagaimana kita menafsirkan warna makanan dengan RGB, HSL dan LAB. Ya. Nah, ini baru kita nih. Tapi sebetulnya IPB udah lama istilahnya memulai itu. Cuma tidak untuk praktikum itu hanya penemuannya dari Profesor Adhikarya Purwadaria ya. Inilah ya, mencoba ini cara-caranya beliau itu. Alatnya pernah saya alhamdulillah mencoba. Ya, yang menemukan beliau Pak Adhikarya Purwadaria cuma nggak diaplikasikan. Masih mending kita. Anda nanti harus pakai ini, pakai kolorimetri ya. Nanti ya, jadi Jumat depan saya juga mau izin ke Bu Alfiana, mungkin harus bisa disiapkan Zoom-nya. Oke. Terima kasih ya. Saya live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nur. Terima kasih. Oke, jika itu saya akhiri ya meetingnya. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Pak, Bu.